Halo semua, selamat pagi. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Semoga pembelajaran pagi ini menyenangkan buat anak-anak semua. Oke, let's go. Pagi ini kita akan belajar tema yang ketiga. Subtema 1. Tema yang ketiga judulnya adalah peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 1 adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang pertama. Mari kita ikuti satu demi satu. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan tema 1 dan 2. Pagi ini kita masuk pada pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran yang pertama untuk tema 1. Nah, anak-anak, coba anak-anak amati gambar yang ada di slide ini. Nah, di dalam rumah Bella ini ada, di halaman luarnya ada bermacam-macam tumbuhannya, ada kolam ikan, ada binatang peliharaan, dan ada bunga-bunga yang indah. Nah, setelah anak-anak mengamati, ternyata berbagai makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri, dan ciri-ciri tersebut kita akan bahas pada pembelajaran yang pertama ini. Oke, mari kita lihat pada tabel berikut. Nama hewan yang ada di gambar memiliki ciri-ciri seperti apa? Contoh, di gambar tadi ada ayam. Ciri-cirinya salah satunya adalah memiliki 2 kaki. Kemudian ada kelinci. Ciri-ciri kelinci memiliki telinga yang panjang, yang tinggi. Ya. Kemudian ada juga ikan yang ada di kolam peliharaan. Nah, ikan ini adalah ikan yang hidup di air tawar, memiliki ciri-ciri seperti apa? Coba anak-anak lengkapi tabel yang ada. Nah, anak-anak, kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Rumah Bella ternyata memiliki halaman yang sangat luas. Ayah Bella senang menanam buah-buahan dan ibu senang menanam berbagai jenis bunga. Ayah membelikan Bella kelinci untuk dipelihara. Akan tetapi Bella sering lalai merawat kelinci-kelinci itu. Ayah menasihati Bella untuk selalu memberi makan, minum, dan membersihkan kandang kelinci agar kelinci menjadi gemuk dan sehat. Kelinci, buah-buahan, dan bunga merupakan makhluk hidup yang harus dirawat. Mereka juga membutuhkan makanan, minuman, dan udara agar dapat hidup. Nah, makhluk hidup berbeda dengan benda mati. Ya, seperti apa ya benda mati ada di sekitar kita, yaitu batu, mobil, sepeda motor, dan air. Nah, itu adalah contoh benda mati. Sedangkan benda hidup, contohnya apa tadi? Ada tanaman yang hidup kan, apalagi ikan, binatang, mereka itu adalah benda hidup atau yang kita sebut dengan makhluk hidup. Nah, anak-anak
bisa digolongkan dengan makhluk hidup atau benda hidup, maksud saya benda hidup atau benda mati. Tentunya adalah benda hidup ya. Nah, walaupun benda-benda itu adalah benda yang dapat bergerak seperti mobil, motor, air dapat bergerakan, tetapi benda itu bukanlah makhluk hidup. Nah, anak-anak tahu apakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, contoh makhluk hidup itu bisa apa? Bisa bernafas kan? Kita menghirup oksigen ya, dan kita mengeluarkan karbon dioksida ya. Itu kita bisa bernafas. Salah satu ciri yang pertama adalah bisa bernafas. Yang kedua, membutuhkan makanan. Kalau batu membutuhkan makanan atau tidak? Tentunya tidak ya. Nah, makhluk hidup digolongkan 3 bagian, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ciri-ciri yang kita bisa lihat dari makhluk hidup, yang pertama membutuhkan makanan, kedua peka terhadap rangsangan ya. Kalau kita dicubit ya, terasa sakit kan ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah bernafas ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri berikut, makhluk hidup bisa tumbuh. Anak-anak semakin hari ada pertumbuhan. Begitu juga dengan tanaman, kita tanam bisa bertumbuh. Ikan juga bisa bertumbuh, hewan bisa bertumbuh, karena semua adalah makhluk hidup. Ciri yang kelima adalah bisa berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Dan ciri yang terakhir, ciri makhluk hidup adalah bisa bergerak. Nah, tugas anak-anak adalah mengamati benda di sekitarmu. Anak-anak bisa kelompokkan mana yang termasuk makhluk hidup, mana yang termasuk dengan benda mati. Nah, anak-anak boleh masukkan di tabel yang ada di slide ya. Contoh nomor 1 makhluk hidup adalah kucing. Benda mati adalah sisir. Macam-macam ya, ada banyak contoh. Ada 5 kolom. Silakan anak-anak tulis kolom-kolom tersebut. Berikut, mari kita coba lakukan ya. Kita cari siput, kaki seribu, tumbuhan putri malu yang ada di sekitar kita. Kita melakukan percobaan. Contoh, pernah lihat putri malu? Tumbuhan ini kalau kita sentuh dia akan tertutup ya. Demikian juga siput. Kalau kita dekati dia akan mengecut dan dia akan masuk ke dalam tempat cangkangnya. Demikian juga dengan kaki seribu. Kalau disentuh, hati-hati dengan kaki seribu, sangat berbahaya. Kita pakai kayu untuk menyentuhnya, dia akan menggulung ya. Coba kita amati. Kemudian berdasarkan pengamatan ini, anak-anak boleh isi pada sebuah tabel percobaan ini. Dan makhluk hidup yang memiliki banyak manfaat antara lain sebagai sumber pangan. Anak-anak coba amati gambar yang ada di samping, yang ada di slide adalah gambar makanan tradisional yang biasa banyak di Indonesia Timur. Indonesia Timur itu di mana ya?
Indonesia Timur itu termasuk Papua, Sulawesi Utara, mana lagi yang ada di bagian timur ya. Mereka biasanya menjadikan makanan pupeda namanya. Pupeda terbuat dari sagu. Pernah dengar sagu ya? Sagu ini dibuat pupeda dan menjadi makanan pokok. Nah, tanaman pupeda ini dari pohon makanan pupeda ini dari pohon sagu. Nah, anak-anak, tanaman sagu kita akan lihat pada buku dan kita akan membaca bersama-sama. Tanaman sagu adalah tanaman kelompok palem-paleman yang mati setelah berbunga. Tanaman sagu sering diolah menjadi tepung dan merupakan sumber karbohidrat selain tanaman padi, dan sagu sejak lama dipergunakan sebagai makanan pokok dan sebagian penduduk terutama di Indonesia bagian timur yaitu Maluku dan Papua. Tanaman sagu dikenal dengan nama kirai di Jawa Barat, bulung, keresula, bulu, rembulung, dan resula di Jawa Tengah, lapia atau napia di Ambon, tumbah di Gorontalo, pogalu atau tobaro di Toraja, dan rambiam atau rabi di Kepulauan Arum. Tanaman sagu memiliki bentuk batang silinder yang dapat tumbuh hingga mencapai 15 meter. Batang sagu merupakan komponen terpenting karena di organ inilah karbohidrat dapat menjadi cadangan makanan disimpan. Daun tanaman sagu berbentuk memanjang seperti daun kelapa. Sagu dapat tumbuh di daerah di pantai sampai pada ketinggian 700 meter. Untuk menanam sagu, batang sagu harus sudah cukup tua, yakni antara 3-5 tahun. Tanaman sagu yang siap dipanen akan ditebang dan bungkulnya diperas untuk mendapatkan air pati yang menghasilkan tepung sagu. Hasil olahan sagu adalah pupeda yang berbentuk seperti lem. Pupeda inilah yang menggantikan nasi masyarakat Maluku dan Papua. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengar bacaan, coba jawab pertanyaan, apa ciri-ciri tanaman sagu? Di mana tanaman sagu dapat tumbuh? Apakah yang dimaksud dengan pupeda? Mengapa tepung sagu diambil dari bagian batang tanaman sagu? Berapa umur tanaman sagu yang cukup untuk dipanen? Anak-anak, makanan pokok daerah ya, setiap daerah maksud saya berbeda-beda ya. Ada yang nasi, ada yang singkong, ada yang sagu seperti yang kita tadi pelajari ya. Dan anak-anak bisa memikirkan makanan pokok apa yang selalu anak-anak makan di rumah. Apakah nasi atau singkong atau apa tadi, pupeda, sagu ya. Sagu ini bisa juga dibakar atau bisa dibuat pupeda, bisa dibuat ongol-ongol. Dan anak-anak perhatikan apa ciri-ciri dari makanan pokok tadi, contoh nasi atau singkong dan pupeda. Nah, anak-anak, di lingkungan rumahmu juga banyak tumbuhan ya. Tumbuhan itu memiliki berbagai manfaat. Misalnya pepaya, pisang, jagung ya. Semua sebagai sumber makanan. Ada juga pohon jati, pohon mahoni yang dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga. Nah, sekarang anak-anak pilih tumbuhan yang ada di lingkunganmu,
dan tuliskanlah tumbuhan tersebut dalam bentuk pertanyaan. Tuliskan pertanyaan, ada 5, silakan anak-anak tuliskan. Kemudian membuat pertanyaan ini, kata-kata yang digunakan adalah kata tanya ya. Karena kalau membuat pertanyaan artinya itu adalah kalimat tanya. Nah, kata-kata yang digunakan mendahului kalimat tersebut harus dengan kata tanya ya. Sekarang kita akan belajar kata tanya ya, yang diakhiri dengan tanda tanya ya. Kita sudah tahu bersama. Nah, kata tanya tersebut adalah apa, siapa, bagaimana, berapa, kapan ya. Kita bisa contohkan, kalau kita menggunakan kata tanya apa makanan pokok masyarakat Papua ya. Kita akan buat kalimat, atau apa manfaat wortel bagi tubuh. Kalau kita menggunakan kata tanya siapa yang hari ini tidak masuk kelas, atau siapa yang suka makan buah. Kalau kita gunakan kata tanya bagaimana keadaan nenek di desa, bagaimana cara merawat tanaman anggrek, menggunakan kata tanya berapa harga seikat pisang ini, atau berapa harga 1 liter rica ya, atau berapa 1 kilo tomat. Kalau kita menggunakan kata tanya kapan kita akan bertemu lagi, atau kapan padi di sawah akan dipanen ya. Ibu guru harap semua bisa mengerti dengan menggunakan kata tanya yang sudah disebutkan tadi. Dan yang terakhir, kata tanya dengan kata mengapa. Mengapa tumbuhan di tempat ini layu ya? Mengapa hujan turun ke bumi ya? Ada banyak kalimat yang bisa kita gunakan kata tanya mengapa. Oke. Semoga semua sudah mengerti ini, dan kita lihat pada tabel ada kata tanya dan maknanya, dipelajari ya. Kalau apa, menanyakan benda, keadaan dan perbuatan. Siapa, menanyakan orang atau pelaku. Kalau mana, menanyakan pilihan. Kalau mengapa, menanyakan sebab dan suatu alasan. Kalau kapan dan bila mana, menanyakan waktu. Kalau kemana, menanyakan tempat yang akan dituju. Dari mana, menanyakan tempat asal, arah dari suatu tempat atau milik ya. Bagaimana, menanyakan keadaan sesuatu acara. Dari apa, menanyakan bahan baku, dan seterusnya. Coba anak-anak lihat di tabel yang ada di slide ya. Oke. Nah, setelah anak-anak tahu kata-kata tanya yang kita gunakan tadi, mari kita buat peta konsep ya. Kata tanya, kemudian buat contohnya ya. Kita buat peta konsep yang seperti pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita lengkapi, ada di buku, lengkapi pertanyaan dengan mengisi titik-titik dengan kata tanya yang benar ya. Kemudian kita perhatikan ini sagu ya. Sagu yang dibuat ini mereka membuat popeda. Ada juga pembuatan tepung sagu. Dan dari diagram, dari gambar-gambar itu, keberadaan tanaman sagu bagi masyarakat Papua dan Maluku sangat penting. Dan sekarang anak-anak boleh diskusikan dengan orang tua apa yang akan terjadi dengan masyarakat Papua kalau tanaman sagu ini semakin hari semakin berkurang ya. Boleh anak-anak diskusikan dengan orang tua atau dengan kakak di rumah. Nah, tanaman sagu ini merupakan salah satu sumber daya alam yang non kayu. Selain juga dianugerahi sebagai sumber daya alam yang melimpah, kita harus bersyukur karena anugerah tersebut tentu berasal daripada Tuhan.
Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan agar tanaman sagu ini tidak akan berkurang. Yang pertama, pelestarian sumber daya alam hasil hutan ya, dilestarikan. Kedua, pelestarian sumber daya alam sungai dan lautan. Kita harus melestarikan agar tidak habis ya. Kalau di ikan di sungai termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena ikan akan dapat dikembangkan ya. Seperti ada di beberapa daerah yang mengembangbiakan ikan ya. Mereka membuat kolam dan memelihara ikan. Tentunya ikan di air tawar, ikan mas, mujair, ikan lele, dan mereka membudidayakan agar ada perkembangbiakan. Kemudian juga kalau kita menjaga pelestariannya, tidak boleh menggunakan bom ya, penangkapan ikan, atau memakai racun, atau dengan menyetrum ikan pakai listrik. Jadi jala harimau juga menjaring semua ikan, baik ikan kecil, ikan, semuanya bisa terjaring kalau menggunakan jaring harimau. Akibatnya ikan-ikan kecil tidak dapat berkembang besar dan akan mati, sehingga ikan di laut juga akan berkurang. Oke, dari beberapa pernyataan tentang satu jenis tanaman yang kamu pilih, sekarang buat pertanyaan kembali mengenai cara menjaga kelestarian tanaman tersebut. Ya, sudah tahu, kita sudah dengarkan kata-kata tanya. Semoga anak-anak bisa membuat tugas ini dengan baik. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, jaga imun dengan makan makanan yang sehat, jaga iman kita, tetap berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa like, subscribe, komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Salam sehat.